Padahal rumah itu jelas tidak terkunci. Namun monster yang menyamar sebagai manusia itu tak berani masuk. Sementara sang wanita hanya bisa memegang batu jimat penahan roh jahat. Berdoa agar bisa hidup sampai pagi. Karena setiap kali malam tiba, para monster itu akan berkumpul di kota kecil. Mereka hidup dengan memakan organ manusia. Dan baru pergi saat fajar menyingsing. Untuk melindungi keselamatan warga, setiap sore sebelum matahari terbenam kepala polisi akan membunyikan lonceng. Begitu suara lonceng terdengar, semua penduduk akan segera kembali ke rumah masing-masing, dan menyentuh batu jimat di depan pintu sebagai kebiasaan. Bahkan anak kecil berusia 7-8 tahun pun akan patuh melakukannya. Bisa dibayangkan, betapa menakutkannya malam di kota kecil itu. Sampai jalanan benar-benar sepi tanpa seorang pun. Barulah kepala polisi kembali ke kantor dengan tenang. Papan di dinding menunjukkan mereka telah aman selama 96 hari. Tanpa tahu bahwa malam ini angka itu akan terputus. Karena seorang pria mabuk berat di bar, pemilik bar terpaksa mengunci pintu dan jendela rapat-rapat, dan membiarkannya bermalam di sana. Namun pria itu masih punya istri dan anak di rumah. Melihat suaminya tak juga pulang, sang istri akhirnya mengunci pintu dan masuk ke dalam rumah. Tak terasa malam pun semakin larut. Putri pria mabuk itu bersiap untuk tidur. Namun tiba-tiba terdengar suara nenek yang sudah meninggal di luar jendela. Dia penasaran lalu membuka tirai. Dan benar saja neneknya berdiri di luar. Nenek berkata di luar dingin dan ingin masuk sebentar. Dengan mudah nenek itu berhasil menipu gadis kecil itu. Meski sang ibu berusaha keras untuk menghentikan, tetap saja terlambat. Tidak. Keesokan paginya saat pria itu sadar, dia melihat para tetangga berkerumun di depan rumahnya. Belum sempat dia bertanya apa yang terjadi, kepala polisi langsung menamparnya. Ternyata kepala polisi sudah mengingatkan berkali-kali. Setiap keluarga yang punya anak harus memaku jendela rapat. Karena anak-anak paling mudah terpengaruh bujukan. Namun pria itu tetap bersikap ceroboh dan tak melakukannya. Itulah yang menyebabkan tragedi malam tadi. Melihat jasad istri dan anaknya di lantai, pria itu berlutut menyesal di tanah. Namun semuanya sudah terlambat. Dia harus menanggung akibat dari kebodohannya sendiri. Kunci dia di dalam penjara mengerti. Kepala polisi begitu membencinya, bukan hanya karena dia membunuh istri dan anaknya sendiri, tapi juga karena dia membahayakan orang lain. Akan ada orang baru yang tersesat datang, dan keselamatan mereka pun akan terancam. Benar saja pada hari pemakaman, sebuah mobil karavan datang ke kota itu. Kepala polisi segera meminta warga untuk tidak bicara dengan mereka, dan dia sendiri maju untuk menanyakan keadaan mereka. Setelah tahu keluarga itu tersesat, kepala polisi menunjuk ke arah depan. Segera pria itu mengemudi pergi. Namun anehnya, tak peduli kemana dia mengemudi, mereka tetap tidak bisa keluar dari kota itu. Melihat mereka terus berputar di jalan yang sama, kepala polisi tampak sudah menduganya. Alasan dia tidak memberitahu keluarga itu adalah agar mereka cepat beradaptasi. Hanya dengan mengalahkan rasa takut pertama dalam hati, mereka bisa bertahan hidup di malam hari. Namun ketika pria itu terus berputar akhirnya kecelakaan terjadi. Mobil karavan mereka terbalik masuk ke dalam hutan. Keempat anggota keluarga terjebak di dalam mobil. Pria itu terjepit di kursi pengemudi oleh batang pohon. Istrinya pingsan dan tidak diketahui hidup atau mati. Untungnya putri mereka tidak terluka parah. Hanya terkilir di pinggang. Namun keadaan putra kecil mereka cukup parah. Meski masih sadar, namun pahanya tertusuk oleh ranting pohon. Pada saat yang sama, kepala polisi sedang menyiapkan barikade di jalan. Namun keluarga pria itu tak kunjung kembali. Matahari hampir terbenam. Dia terpaksa membawa orang untuk mencari mereka. Saat menemukan keluarga itu terjebak di dalam mobil, dia segera memberikan pertolongan. Dengan cepat 3 orang berhasil diselamatkan. Hanya anak laki-laki yang masih di dalam. Karena luka di pahanya terus mengucur darah. Kepala polisi tidak bisa menariknya keluar begitu saja. Namun waktu menuju malam tinggal 40 menit. Sementara perawatan tercepat pun butuh 1 jam. Tidak ada pilihan lain. Kepala polisi memutuskan untuk bermalam di sana. Dan menyuruh anak buahnya membawa yang lain pergi. Langit makin gelap. Kepala polisi menatap batu jimat di tangannya. Dia hanya bisa menaruh harapan padanya. Kemudian dia menggantung batu itu di mobil. Pria itu tampak bingung melihatnya. Namun kepala polisi belum menjelaskan apa-apa. Dia menutup semua celah yang ada lebih dulu. Baru kemudian memberitahu apa yang akan terjadi. Namun tiba-tiba anak laki-laki itu mulai kejang. Lalu terdengar raungan keras di sekitar mereka. Ketika kepala polisi menatap keluar jendela, dia melihat para monster mendekat diam-diam. Mereka datang. Jumlah monster yang berkumpul makin banyak. Bahkan kepala polisi pun merinding ketakutan. Apakah mereka bisa bertahan sampai pagi? Menjadi pertanyaan terbesar malam itu.
Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar mobil. Itulah cara monster menipu manusia. Kepala polisi yang berpengalaman tentu tidak tertipu. Namun Jim yang baru datang ke kota itu tidak tenang. Dia mengira itu suara tim penyelamat, dan langsung berniat membuka pintu keluar. Namun dia langsung dihentikan oleh kepala polisi. Dia menjelaskan bahwa makhluk di luar itu bukan manusia, melainkan sekelompok monster pemakan organ manusia. Jika Jim tidak ingin anaknya terluka, maka dia harus tetap diam di dalam mobil sampai pagi. Saat itu para monster akan lenyap dengan sendirinya. Setelah mendengar itu Jim akhirnya tenang. Demi keselamatan anaknya dia tidak berani bertindak gegabah. Namun dia tidak tahu bahwa istri dan putrinya yang ikut tim penyelamat mengalami bahaya, karena mobil penyelamat tiba-tiba mogok. Mereka harus berjalan kaki kembali ke rumah aman. Namun malam sudah tiba, dan di luar penuh monster pemangsa manusia. Orang-orang di dalam rumah aman melihat mereka datang, segera menyalakan alarm peringatan. Semua orang langsung bersiap siaga. Mereka tidak membuka pintu meski terus diketuk. Karena malam telah tiba, tak seorang pun tahu apakah mereka manusia atau monster. Tanpa disadari monster asli sudah muncul diam-diam. Seorang remaja tiba-tiba menyapa Julie. Sambil terus memanggil namanya, Julie langsung terpaku tanpa ekspresi. Jelas dia telah terpengaruh oleh monster itu. Untungnya wakil kepala polisi segera bertindak. Langsung menembak remaja itu. Namun peluru itu tak berpengaruh sama sekali. Melihat situasi semakin berbahaya, pemimpin wanita cepat memerintahkan pria botak membuka pintu. Mereka akhirnya berhasil selamat. Namun begitu masuk ibu dan anak itu langsung diikat. Itu adalah prosedur wajib bagi semua pendatang baru, untuk mencegah monster menyusup ke dalam. Segera setelah itu keduanya dipisahkan. Pemimpin berkata pada wanita itu agar jangan takut. Semua orang di sini juga terjebak di kota ini tanpa sengaja. Dan mereka termasuk yang paling beruntung. Karena ada orang yang tiba di sini saat tengah malam. Mereka bahkan tak sempat memahami apa yang terjadi. Langsung dimakan oleh monster mengerikan di luar sana. Namun wanita itu kini tidak khawatirkan dirinya sendiri, melainkan suami dan anak lelakinya yang masih di karavan. Sementara itu, teriakan di luar mobil belum juga berhenti. Monster-monster itu bahkan naik ke atap mobil. Kepala polisi segera menenangkan semua orang. Selama batu jimat masih ada, monster tidak akan bisa masuk. Mereka hanya perlu tetap tenang, agar monster tidak bisa memanfaatkan ketakutan mereka. Benar saja tak lama kemudian suasana menjadi hening. Namun anehnya, menjelang tengah malam Jim tiba-tiba bangun. Dan dengan rasa penasaran mengambil batu jimat itu. Dokter yang melihat segera menghentikannya. Namun sudah terlambat. Jangan. Ternyata semua itu hanya mimpi buruk. Mereka berhasil melewati malam dengan selamat. Dan tim penyelamat pun akhirnya datang. Melihat semua selamat mereka pun lega. Namun setiap pendatang baru harus memilih tempat tinggal. Satu pilihan adalah di rumah aman. Tempat semua orang tinggal bersama. Pilihan lain adalah tinggal di rumah di kota. Mereka memang punya ruang pribadi lebih besar, tapi risikonya juga jauh lebih tinggi. Jika memilih tinggal di kota, mereka wajib memeriksa batu jimat sebelum malam tiba. Dan bagi keluarga yang punya anak harus memaku jendela. Karena monster sering menipu orang agar membuka pintu. Dan anak-anak paling mudah terpengaruh. Tentu kota ini juga punya aturan hukuman. Jika seseorang melanggar aturan hingga membuat orang lain mati, dia akan dikurung di rumah besi semalam. Di dalamnya tidak ada batu jimat. Masuk ke sana sama saja dengan mencari mati. Wanita itu penasaran dan bertanya apakah pernah dipakai. Pendeta menjawab bahwa tempat itu belum pernah digunakan. Namun malam ini akan menjadi yang pertama kalinya. Setelah menjelaskan tentang kota dan rumah aman, tibalah giliran keluarga Jim untuk memilih tempat tinggal. Awalnya mereka mengira akan memilih tinggal bersama di rumah kota. Namun sang putri justru memilih rumah aman sendirian. Mungkin dia merasa orang tuanya lebih menyayangi adiknya. Jadi kali ini dia ingin bertindak sesuka hatinya. Melihat hal itu terjadi begitu tiba-tiba, kedua orang tuanya merasa sulit menerimanya. Mereka sangat khawatir akan keselamatan putrinya, dan berusaha keras membujuk agar dia kembali bersama. Namun kepala polisi berkata hari sudah mulai gelap. Mereka harus segera kembali ke tempat masing-masing. Untuk menenangkan pasangan itu, kepala polisi menjelaskan bahwa putranya juga ada di rumah aman, dan akan berusaha menjaga gadis itu sebaik mungkin. Perhatian semua orang matahari hampir terbenam. Atas permintaan sang pendeta, semua orang pun berpencar kembali. Dan malam ini adalah waktu eksekusi. Karena pria mabuk itu telah menyebabkan kematian istri dan anaknya. Dia akan menghadapi hukuman mengerikan, yakni dikurung semalaman di rumah besi. Aku sudah siap. Melihat pria mabuk itu tanpa harapan, kepala polisi hanya bisa menambahkan 2 gembok lagi. Berdoa agar dia bisa bertahan malam ini. Namun ketika pintu tertutup, nasib pria itu sudah ditentukan malam ini.
Padahal pria itu tidak melakukan kejahatan, namun tetap dikurung oleh para tetangga dalam kotak besi. Dan kepala polisi hanya bisa menambahkan 2 gembok lagi. Berdoa agar dia bisa hidup sampai pagi. Karena setiap kali malam tiba, para monster yang menyamar sebagai manusia akan berkumpul di kota kecil. Mereka hidup dengan memakan organ manusia, dan baru pergi saat fajar menyingsing. Hanya dengan bersembunyi di rumah dengan batu jimat, orang bisa melewati malam dengan selamat. Namun pria tanpa batu jimat itu hanya bisa meringkuk di sudut rumah besi. Saat dia kembali melihat sekeliling, monster-monster itu sudah berkumpul di sekitar. Ini pria itu seperti domba yang menunggu disembelih. Dia hanya bisa memejamkan mata dan pasrah. Keesokan harinya kepala polisi datang ke rumah besi. Sekitar tempat itu sudah berantakan, dan pria itu telah dimakan habis oleh monster. Melihat pemandangan mengerikan di depan mata, kepala polisi tidak terlalu berduka, karena dia sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Namun sejak kejadian itu, kali ini kejadian aneh terjadi di restoran. Karena keluarga Jim baru saja tiba di kota itu, kepala polisi sedang memberitahu mereka aturan malam hari. Tiba-tiba lengan pelayan mulai membengkak. Lalu muncul tulisan bunuh anak laki-laki itu. Belum sempat wanita itu memahami apa yang terjadi. Tubuhnya kejang dan pingsan di lantai. Namun itu belum seberapa, karena di rumah aman terjadi hal yang lebih aneh. Terlihat seorang pria sedang menggali lubang dalam tanpa henti, seolah sedang menyiapkan tempat untuk mengubur mayat. Apa yang kau lakukan? Kau membuat semua orang ketakutan. Aku hanya ingin berjaga-jaga kali ini. Ucapan Victor membuat pemimpin terkejut. Apakah akan ada lebih banyak korban di kota ini lagi? Namun tak lama kemudian, Victor bertemu dengan anak laki-laki bernama Ethan. Meski mereka belum pernah bertemu sebelumnya, namun ada semacam ikatan di antara mereka. Keduanya bisa melihat sosok anak laki-laki misterius itu. Dulu sosok itu memilih Victor dan membantunya selamat dari banyak bahaya. Namun entah mengapa kemudian dia menghilang. Ini Ethan kembali melihat anak laki-laki itu. Mungkin pertanda sesuatu besar akan terjadi. Maka Victor memutuskan untuk mencari tahu. Benar saja di hutan dia kembali bertemu anak laki-laki itu. Namun sekejap kemudian sosok itu menghilang lagi. Victor yakin anak itu bersembunyi di dalam lubang pohon. Karena tidak ada yang tahu kemana lubang itu menuju. Victor mengambil sebuah batu di tanah, lalu menggambar wajah tersenyum di atasnya. Kemudian dia melemparkannya ke dalam lubang di depan Ethan. Namun batu itu tiba-tiba jatuh kembali dari langit. Kau tak akan tahu kemana lubang itu membawamu. Bisa jadi ke tempat dekat atau mungkin sangat jauh. Victor mengatakan masih banyak pohon seperti itu. Namun pohon ini belum pernah dia lihat sebelumnya. Saat mengatakannya kepala Victor mendadak terasa sakit. Rasa bahaya langsung muncul di hatinya. Sementara itu, Jim dan istrinya menyadari anak mereka menghilang. Mereka segera berlari ke hutan untuk mencari. Namun tiba-tiba sekelompok anjing liar mengepung mereka. Saat mereka hampir diserang, satu tembakan menyelamatkan keduanya seketika. Ternyata Victor datang bersama Ethan. Melihat anak mereka baik-baik saja, pasangan itu akhirnya lega. Namun mereka tak tahu bahaya lebih besar sedang diam-diam mendekati anak mereka. Setelah pulang mereka tidak beristirahat, melainkan mulai mencari cara keluar dari kota. Mereka menuliskan semua petunjuk di dinding, namun tetap tak menemukan alasan kenapa mereka ada di sana. Namun satu kalimat dari sang istri membuat keduanya merinding ketakutan. Karena semua ini terjadi terlalu mendadak, mereka tak bisa membedakan mana nyata dan mana ilusi. Saat mereka masih berpikir mencari jawaban, pelayan yang pingsan itu sudah pulih kembali. Karena rasa takutnya, dia tidak memberitahu dokter apa yang terjadi padanya. Namun justru karena rasa takut itu, iblis kembali memanfaatkan celah dalam dirinya. Sarah pun diam-diam mendekati tempat tidur pasien, dan menusukkan benda tajam ke lehernya. Lalu dia mulai berbicara sendiri, seolah dia sedang membuat perjanjian dengan iblis. Tak lama kemudian waktunya perawat melakukan pemeriksaan. Saat melihat pasien tewas mengenaskan, dia ketakutan dan langsung berlari. Namun ketika berbalik dia melihat pintu terbuka lebar. Keesokan harinya wakil kepala polisi datang bersama tim. Mereka menemukan batu jimat tergeletak di lantai, dan seluruh ruangan dipenuhi potongan tubuh pasien. Perawat itu pun tak berhasil selamat. Namun tak seorang pun menyangka, pelaku dari semua ini ternyata orang mereka sendiri. Saat itu Sarah sudah tiba di rumah Ethan. Selama dia membunuh bocah itu, dia bisa menuntaskan perjanjiannya dengan iblis dan keluar dari tempat terkutuk ini. Namun Sarah tidak langsung bertindak. Dia malah menipu bocah itu untuk pergi ke peternakan.